Ibu-ibu hamil, tidak semua keluhan yang ibu rasakan dari trimester pertama sampai menjelang kelahiran itu adalah keluhan yang memang bersifat patologis atau gambaran klinis dari suatu penyakit yang mesti dicemaskan. Jadi tidak semua keluhan itu bersifat seperti itu. Jadi ada keluhan-keluhan normal yang terjadi dari saat ketahuan ibu hamil trimester pertama sampai menjelang kelahiran, itu masih keluhan yang bersifat fisiologis atau normal terjadi pada kehamilan. Nah, ini yang perlu ibu kenali sehingga akan mengurangi kecemasan, mengurangi kekhawatiran terhadap keluhan-keluhan yang mungkin akan ibu rasakan selama kehamilan itu berlangsung. Nah, keluhan-keluhan yang bersifat normal ini mesti ibu ketahui, itu akan mengurangi kecemasan atau kekhawatiran pada ibu ya, sehingga kehamilan ibu dapat berlangsung dengan baik. Nah, apa keluhan-keluhan normal yang terjadi pada kehamilan tersebut ya, dari saat kehamilan trimester pertama sampai menjelang kelahiran, ibu bisa simak dari paparan berikut ini. Pada trimester pertama kehamilan ya, pada seorang ibu hamil sering mengeluh dia mulai mengalami mual muntah. Itu kalau kita kaitkan dengan perubahan dari hormon kehamilan, di mana pada saat kehamilan mulai terjadi peningkatan hormon HCG namanya, itu menyebabkan mulai timbul mual muntah yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Itu masih bersifat normal dan akan hilang atau berkurang setelah trimester pertama kehamilan. Umumnya sekitar 12-16 minggu itu sudah hilang atau berkurang keluhan mual muntah yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Itu masih bersifat normal dan seorang ibu hamil tersebut mesti menganggap itu sebagai hal yang wajar ya. Nah, keluhan sakit kepala juga sering dirasakan oleh seorang ibu hamil umumnya pada trimester pertama. Nah, itu tidak lepas dari peningkatan asam lambung yang terjadi, peningkatan gas yang terjadi di lambungnya ya. Menyebabkan seorang ibu hamil itu sering mengeluh sakit kepala. Nah, tidak juga bisa terlepas dari adanya spasme di daerah otot di leher ya atau di tengkuknya. Itu bisa terjadi. Nah, itu dibutuhkan seorang ibu hamil yang mengeluh sakit kepala, dianjurkan istirahatnya cukup ya, kemudian cukup minum air. Nah, itu akan bisa mengurangi keluhan sakit kepala dan itu sebagai hal yang wajar yang masih normal terjadi pada seorang ibu hamil, terutama pada trimester pertama kehamilan tersebut. Nah, keluhan yang muncul juga atau sering dikeluhkan pada seorang ibu hamil adalah keputihan ya. Keputihan pada seorang ibu hamil itu masih hal yang bersifat normal atau wajar terjadi, itu karena pengaruh hormon kehamilan ya. Di samping memang pengaruh dari kemungkinan ada peradangan ya, ada respon imun dari tubuh seorang ibu hamil tersebut. Nah, kalau keputihannya masih bersifat tidak ada gumpalan ya, tidak bergumpal-gumpal dia, warnanya tidak berubah menjadi hijau atau kekuningan ya, tidak keabu-abuan, tidak berbusa, tidak perih, tidak gatal ya, tidak terasa panas di vagina, apalagi tidak sampai terjadi perdarahan misalnya saat berhubungan. Itu adalah keluhan keputihan yang bersifat normal terjadi pada kehamilan. Nah, berbeda nanti kalau keputihan itu sudah seperti tadi ya, ada perubahan warna di sana, ada terasa perih, panas ya, bergumpal-gumpal seperti keju, berbusa atau berbuih, apalagi sampai menimbulkan nyeri pada saat berhubungan, ada bercak darah keluar saat berhubungan ya, terasa panas saat berhubungan. Nah, itu mungkin suatu keadaan yang bersifat patologis atau tanda atau gambaran dari adanya penyakit yang terjadi di vagina tersebut ya. Umumnya kalau dia bersifat patologis tersebut bisa disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, bisa jamur maupun infeksi parasit. Itu harus dibedakan apakah dia masih bersifat keputihan normal atau fisiologis ataukah memang gambaran dari keadaan yang patologis atau penyakit. Kemudian seorang ibu hamil juga akan sering mengeluh buang air kecil ya. Jadi sering mengeluh buang air kecil. Jadi sedikit-sedikit udah ada perasaan ingin kencing. Nah, itu tidak lepas dari juga pengaruh hormon kehamilan. Terus yang kedua karena pengaruh mulai membesarnya rahim. Nah, pada saat rahim mulai membesar, dia akan menekan kandung kemih yang berada di depan rahim. Jadi sedikit aja isi kencing, jadi volume kencingnya di kandung kemihnya ini karena tekanan dari otot rahim yang membesar di belakang dari kandung kemih tersebut, jadi akan timbul rasa sensasi untuk ingin kencing ya. Itu yang menyebabkan kenapa seorang ibu hamil itu sering mengeluh, sering ingin buang air kecil lebih sering ya. Akibatnya begitu kandung kemih itu sudah isi urin, jadi sudah ada volume urin yang ada di sana atau kencing di sana,
dia akan menimbulkan rangsangan untuk timbul sensasi untuk ingin kencing. Itu menyebabkan seorang ibu hamil itu ingin sekali atau sering kali buang air kecil. Bisa terjadi juga sembelit ya, pada seorang ibu hamil juga akan mengeluh sembelit atau konstipasi. Itu juga tidak terlepas dari pengaruh hormon kehamilan, di mana hormon kehamilan tersebut bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan atau melambatnya pengosongan dari organ pencernaan, lambung, usus dan sebagainya. Yang kedua karena pengaruh rahim juga ya, rahim yang besar itu bisa juga menekan ke belakang ya. Jadi ada usus besar di sana, kemudian ia akan menekan sehingga seorang ibu hamil itu mengeluh bisa terjadi konstipasi atau sembelit. Di samping memang pengaruh pola makanan dari seorang ibu hamil tersebut. Kalau seorang ibu hamil tersebut konsumsi seratnya kurang ya, itu juga bisa menyebabkan konsistensi dari kotoran itu akan semakin padat, semakin keras. Itu juga akan menyebabkan terjadinya rasa sembelit atau konstipasi yang dirasakan oleh pada ibu hamil tersebut. Itu masih bersifat normal yang terjadi pada ibu hamil tersebut. Seorang ibu hamil juga akan sering mengeluh ya pada kaki, daerah kaki, dia akan sering merasakan kram di daerah kaki, terutama di daerah betis ya. Ini tidak terlepas dari kebutuhan atau intik kalsium yang mungkin kurang pada seorang ibu hamil tersebut. Di samping memang karena mulai adanya beban peningkatan berat badan yang mulai meningkat ya, jadi beban ibu itu akan semakin berat. Nah, itu menyebabkan kaki itu sering mengeluh kram dirasakan, terutama di daerah betis. Nah, kram itu seringkali muncul pada malam hari. Nah, untuk mengurangi itu ibu-ibu hamil mestilah melakukan relaksasi atau masaj di daerah kakinya boleh, ada dilenturkan ya. Kemudian konsumsi kalsium itu yang pentingnya. Nah, itu bisa didapat dari makanan yang ibu makan sehari-hari maupun dari pemberian kalsium, tablet kalsium maupun dari susu yang mengandung kalsium. Itu bisa dilakukan untuk mengurangi kejadian kram pada kaki ibu hamil tersebut. Juga bisa terjadi bengkak di daerah kaki ya, pada seorang ibu hamil akan mengeluh bengkak di kakinya. Nah, itu bisa terjadi memang juga karena pengaruh hormon kehamilan. Nah, yang kedua memang karena pengaruh peningkatan berat badan ibu selama hamil. Jadi seiring meningkatnya usia kehamilan, terus akan semakin besar, berat badan ibu semakin meningkat. Jadi beban seorang ibu hamil itu akan semakin berat. Nah, juga terjadi karena pada saat keadaan rahim yang membesar, terutama pada saat ibu itu tidur terlentang, nah itu ada pembuluh darah besar yang berjalan di belakang rahim, di depan tulang belakang. Nah, kalau pembuluh darah itu tertekan, dia aliran darah atau sirkulasi darah itu akan terganggu dari arah kaki ke atas, sehingga timbullah sumbatan atau hambatan aliran darah tersebut, sehingga timbullah pembengkakan di daerah kaki ya. Varisesnya akan muncul di kaki, juga di vagina bisa muncul, dan pelebaran darah di anus juga akan semakin melebar, sehingga timbullah atau kambuhlah seorang ibu hamil yang misalnya menderita ambeien atau hemoroid sebelumnya bisa muncul dia. Nah, itu yang bisa terjadi karena adanya hambatan aliran darah tersebut yang disebabkan oleh rahim yang membesar tersebut menekan pembuluh darah yang ada di belakang rahim tersebut. Itu yang bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi keluhan itu disarankan ibu hamil itu lebih sering tidur miring ke kiri ya, miring ke kiri untuk mengurangi penekanan pada pembuluh darah tersebut. Keluhan berikutnya sering muncul atau dikeluhkan oleh seorang ibu hamil itu adalah sakit punggung ya, atau nyeri pada daerah punggung. Nah, ini sering dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tersebut, nyeri punggung dia. Nah, ini karena pengaruh seperti tadi ya, jadi ada berat badan ibu yang semakin meningkat, sehingga beban untuk menopang berat badan itu semakin tinggi atau semakin berat. Kedua, pengaruh dari perubahan dari rahim yang besar, kemudian postur tubuh ibu juga ada mengalami perubahan, sehingga beban di tulang belakang itu akan semakin berat. Itu menyebabkan kenapa seorang ibu hamil itu sering mengeluh nyeri punggung atau sakit pada punggungnya. Dan itu keluhan normal yang terjadi pada setiap ibu hamil ya. Karena peningkatan berat badan, karena postur tubuh ibu itu sudah mulai berubah dia karena pengaruh kehamilan tersebut. Nah, apalagi seorang ibu hamil yang sudah katakanlah rahimnya atau kondisi hamilnya sudah mulai besar, sering memakai sepatu atau sandal haknya tinggi. Nah, itu juga akan membuat nyeri punggung itu akan semakin berat karena perubahan dari postur tubuh ibu itu, apalagi dengan memakai sepatu atau sandal yang hak tinggi, itu akan mempengaruhi
postur tubuh ibu tersebut, sehingga beban di punggung itu akan semakin meningkat dan akibatnya akan timbul nyeri atau sakit yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, pada ibu hamil di mana rahimnya mulai membesar ya, itu akan terjadi peregangan pada kulit dinding perut. Nah, itu sering kali akan muncul guratan-guratan di daerah kulit dinding perut. Itu yang kita sebut dengan stretch marks ya. Nah, itu bisa terjadi karena memang ada peregangan di sana. Di samping pengaruh juga dari elastisitas dari jaringan kulit pada ibu hamil tersebut. Itu bisa terjadi, dan pada setiap hamil, pada seorang ibu hamil itu bisa terjadi muncul guratan-guratan atau stretch marks tersebut. Nah, cuma dia memang ada yang banyak stretch marks-nya, ada yang sedikit. Itu kembali tergantung dari elastisitas dari jaringan kulit pada ibu hamil tersebut. Kemudian peregangannya juga tergantung. Misalnya pada seorang ibu hamil yang besar rahimnya, atau misalnya pada keadaan hamil kembar atau keadaan polihidramnion, air ketubuhannya banyak. Dalam keadaan seperti itu dinding rahim itu akan semakin besar dan peregangan akan lebih banyak terjadi. Nah, itu menyebabkan timbulnya guratan-guratan tersebut akan semakin banyak dan semakin meluas ya di daerah perut tersebut. Dan guratan itu bukan hanya pada dinding perut ya, bisa terjadi pada di daerah paha bagian dalam atau paha bagian luar, bisa terjadi guratan-guratan tersebut. Itu masih normal ya terjadi ya, karena pengaruh hormon kehamilan, pengaruh peregangan dari kulit pada ibu hamil tersebut. Nah, pada usia kehamilan sekitar 28 sampai 32 minggu ya, di mana terjadi pengenceran darah pada tubuh ibu tersebut ya, di mana volume darah yang terjadi pada ibu tersebut volume darahnya banyak, sedangkan sel-sel darah merahnya tetap. Nah, ini yang kita sebut dengan hemodilusi atau pengenceran darah. Nah, pada keadaan seperti itu, seolah-olah pada ibu hamil tersebut terjadi kondisi anemia atau kekurangan darah, HB-nya rendah. Itu yang menyebabkan kenapa seorang ibu hamil tersebut akan mengeluh pusing, cepat capek, lemah, ngantuk, dan sebagainya. Itu yang terjadi pada umur-umur kehamilan tersebut. Itu normal terjadi. Nah, keluhan yang juga sering dikeluhkan oleh seorang ibu hamil itu adalah pada payudaranya. Jadi pada payudara seorang ibu hamil tersebut ya, karena pengaruh hormon kehamilan, kemudian karena mulai memproduksi air susu, jadi kelenjar-kelenjar air susu akan semakin banyak. Itu akan dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tersebut ya. Jadi ibu hamil tersebut akan merasakan kencang pada payudara, kemudian padat, dan kadang-kadang terasa nyeri di daerah payudara. Dan itu keluhan yang normal terjadi karena pengaruh hormon kehamilan dan mulai meningkatnya produksi kelenjar-kelenjar yang akan memproduksi ASI. Nah, itu menyebabkan kenapa payudara itu akan semakin besar, semakin nyeri ya, semakin kencang, semakin padat dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Itu yang bersifat normal terjadi ya, fisiologis pada kehamilan. Nah, ibu hamil juga sering mengeluh sesak napas. Jadi napasnya terasa berat atau sesak. Ini juga tidak terlepas dari pengaruh hormon kehamilan. Yang kedua, pengaruh dari pembesaran rahim tadi. Nah, pada keadaan rahim mulai membesar seiring dengan meningkatnya usia kehamilan, itu ada desakan ke atas dia. Desakan ke atas pada lambung, pencernaan atau ususnya. Nah, sedangkan di situ ada sekat atau diafragma yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi kalau ada tekanan dari bawah ke atas ya, di samping itu dari ada terbatasnya ada diafragma di sana. Nah, pada saat seorang ibu hamil tersebut menarik nafas, itu kemampuan mengembang paru itu akan terbatas ya. Nah, itu yang menyebabkan seorang ibu hamil itu sering mengeluh napasnya berat atau napasnya sesak ya, atau mengeluh sesak napas. Itu yang bisa terjadi. Itu normal pada kehamilan. Nah, seperti tadi, untuk mengurangi keluhan tersebut, bisa seorang ibu hamil tersebut dalam kondisi yang sudah mulai merasakan napas terasa berat atau sesak napas itu tidur dalam posisi miring ke kiri. Itu untuk mengurangi tekanan dari perut atau dinding rahim yang membesar tadi. Nah, itu akan mengurangi tekanan tersebut sehingga kemampuan mengembang paru atau semakin berkembang ya, semakin bagus, sehingga keluhan sesak tersebut akan mulai berkurang dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, keluhan sesak napas atau berat rasanya dirasakan oleh itu normal terjadi. Nah, seiring dengan meningkatnya usia kehamilan ya, semakin besar dari rahim tersebut, nah ibu hamil tersebut sudah mulai mengeluh sakit perut ya. Jadi sudah mulai ada timbul kontraksi-kontraksi di dinding rahim atau di uterusnya.
Nah, kalau kontrasinya bersifat jarang, ya jarang timbul, sewaktu-waktu timbulnya, kemudian dia hilang, waktu muncul lagi, ya mungkin 2 jam sekali atau 3 jam sekali, kemudian hilang kembali. Nah, itu masih namanya kontraksi semu, ya, atau kontraksi palsu, bukan kontraksi persalinan. Nah, berbeda kalau misalnya kontraksi yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut dia bersifat ritmis atau teratur, ya, semakin lama semakin sering datangnya dan semakin kuat, apalagi ada keluar lendir campur darah di vagina, itu adalah salah satu tanda dari proses persalinan atau tanda-tanda persalinan akan terjadi. Nah, kalau seperti itu terjadi, ibu hamil tersebut mesti segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau dia seperti tadi kontrasinya bersifat jarang, ya sakit perutnya jarang, kadang-kadang aja munculnya, nah itu masih bersifat kontraksi semu atau kontraksi palsu dan itu normal terjadi pada kehamilan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan atau dicemaskan. Jadi ibu-ibu hamil, keluhan yang dirasakan saat kehamilan, ya, dari semester pertama sampai menjelang kelahiran, tidaklah semua keluhan itu adalah bersifat patologis atau merupakan gejala dari penyakit yang timbul atau terjadi pada saat kehamilan. Jadi keluhan-keluhan yang bersifat normal itu tidak perlu dikhawatirkan. Itu tidak terlepas dari pengaruh hormon kehamilan atau perubahan hormon kehamilan, kemudian perubahan dari rahim yang mulai membesar, kemudian juga ada faktor psikologis yang berperan di sana. Artinya keadaan kondisi psikis seorang ibu hamil tersebut. Nah, itu kalau dia keluhan-keluhan bersifat normal itu jadi tidak perlu dikhawatirkan atau dicemaskan. Nah, berbeda kalau keluhan-keluhan seperti tadi sudah mulai mengarah tidak normal yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut, nah itu mesti harus segera dilakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya, bisa ke bidan, ke puskesmas, maupun ke dokter ataupun ke rumah sakit untuk memastikan apakah keluhan-keluhan itu masih bersifat normal atau sudah mulai mengarah ke akibat dari atau gambaran klinis dari suatu keadaan penyakit atau keadaan yang bersifat patologis sehingga mendapat penanganan yang lebih cepat. Nah, pada awal kehamilan trimester pertama, seringkali seorang ibu hamil itu akan mengeluh timbul rasa mual muntah. Ya, itu adalah hal yang normal terjadi. Nah, itu terjadi karena ada peningkatan dari hormon kehamilan, hormon HCG namanya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa mulai timbul keluhan mual dan muntah pada ibu hamil. Nah, sampai berapa lama biasanya seorang ibu hamil itu akan mengalami mual muntah pada kehamilannya? Umumnya keluhan mual muntah itu akan terjadi pada trimester pertama, ya, sampai umur kehamilan 12 minggu. Kadang-kadang bisa lebih sampai 16 minggu. Nah, itu ada faktor-faktor yang bisa memperberat kenapa seorang ibu hamil itu akan berkepanjangan mual muntahnya. Tapi umumnya keadaan mual muntah yang dirasakan oleh ibu hamil tersebut sampai umur kehamilan 12 mingguan, ya. Artinya trimester pertama itu pada umumnya seorang ibu hamil itu sudah mulai berkurang, ya, atau berhenti keluhan mual muntah yang dia rasakan. Nah, begitu terjadi pembuahan, ya, di mana hasil pembuahan itu akan mulai menempel pada dinding rahim, pada dinding uterus, pada endometrium. Nah, disitulah akan mulai terjadi produksi hormon human chorionic gonadotropin, ya, HCG namanya. Nah, hormon inilah yang diduga sebagai penyebab mulai timbul keluhan mual muntah pada ibu hamil tersebut. Nah, keadaan-keadaan yang bisa memperberat terjadinya mual muntah pada ibu hamil itu, ya. Nah, satu bisa karena faktor makanan, ya. Jadi seorang ibu hamil seringkali dia untuk mengurangi rasa mualnya sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi, ya. Kemudian pedas-pedas, ya, asam, ya, yang mengandung kafein tinggi, ya. Nah, itu seringkali akan bisa menimbulkan atau memperberat keadaan atau keluhan mual yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Dimana kalau kita lihat pada keadaan tersebut, kalau dia mengkonsumsi makanan seperti itu, ya, pedas, asam, ya, soda, kopi, itu akan bisa menimbulkan atau meningkatkan produksi asam lambung sehingga gasnya akan semakin banyak, rasa mualnya akan semakin
meningkat atau semakin dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, di samping itu ada juga faktor psikologis atau faktor psikis ya, ada kecemasan, ada kekhawatiran, bisa oleh pencetusnya karena pekerjaan misalnya ya, karena ketidakcocokan dalam rumah tangga, ketidaksetujuan dari pasangan dan sebagainya, atau keluarga yang bersangkutan. Hal-hal yang seperti ini ya, apalagi ini pada kehamilan pertama, itu bisa menimbulkan kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan pada seorang ibu hamil tersebut. Ini akan memicu semakin meningkatkan produksi asam lambung, dan akibatnya seorang ibu hamil itu akan mengeluh mual muntah yang lebih berat ya. Jadi bisa berkepanjangan juga mual muntah yang akan dialami oleh seorang ibu hamil tersebut. Kita juga harus memikirkan mual muntah yang terjadi pada kehamilan itu bisa juga oleh faktor-faktor lain. Misalnya ada penyakit-penyakit pada ibu ya, yang terjadi pada saat kehamilan itu sedang berlangsung ya. Misalnya seorang ibu hamil itu ternyata dia memiliki penyakit ginjal misalnya, atau gangguan ginjal, gangguan hati misalnya seperti itu ya, atau hepar. Nah, itu juga bisa terjadi, atau penyakit-penyakit lain yang memang keluhannya bisa mual juga. Nah, ini mesti harus diperhatikan apakah ini murni karena faktor kehamilan atau ada faktor pencetus lain. Ini yang perlu digali, dieksplorasi lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab kenapa seorang ibu hamil itu mengalami mual muntah yang berlebihan ya. Nah, itu yang harus kita cari tahu penyebabnya sebelum kita lakukan pengobatan yang definitifnya. Nah, seorang ibu hamil yang mengalami atau mengeluhkan mual muntah itu bisa jadi muntah-muntah itu sangat berlebihan ya. Kalau dia muntahnya sampai 10 kali sehari atau lebih ya, sehingga bisa akan menimbulkan dehidrasi atau kurang cairan. Samping itu juga bisa menimbulkan gangguan elektrolit yang terjadi pada tubuh ibu hamil tersebut. Nah, akibatnya lebih lanjut sudah tentu akan menimbulkan efek yang lebih berat lagi ya. Jadi akibat gangguan elektrolit, akibat kekurangan minum, dehidrasi ya. Jadi akibatnya mungkin yang bisa kita pantau nanti mungkin kencingnya ya, kencingnya akan pekat dia, warna kuning pekat, produksi urinnya atau kencingnya akan berkurang. Nah, itu menunjukkan bahwa seorang wanita hamil tersebut pada keadaan dia mengalami mual muntah yang berlebihan, itu bisa terjadi keadaan dehidrasi. Nah, itu yang harus kita kenali ya pada saat seorang wanita hamil tersebut mengeluh mual muntah yang berlebihan. Nah, kalau dia sudah mual muntahnya berlebihan yang kita sebut dengan hiperemesis gravidarum, nah ini yang seperti tadi perlu dicari tahu penyebabnya sebelum kita terapi lebih lanjut atau ditangani lebih lanjut untuk mengatasi mual muntah yang terjadi tersebut ya. Nah, mual muntah yang berlebihan pada seorang ibu hamil ya, biasanya atau umumnya lebih sering terjadi pada seorang yang hamil pertama kali ya, seperti tadi ada peningkatan hormon kehamilan di sana. Nah, kalau dia mual muntahnya berlebihan, tadi ada faktor pencetusnya, bisa karena pengaruh misalnya dia ternyata hamil kembar atau gemeli ya, atau multiple. Kemudian pada keadaan-keadaan atau kasus yang bisa menyebabkan hormon HCG itu meningkat pada kasus mola hidatidosa atau hamil anggur. Nah, pada keadaan hamil anggur misalnya, itu mual muntahnya sangat profuse, sangat berat ya. Nah, jadi frekuensi dari muntah yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut pada keadaan-keadaan seperti itu ya, pada keadaan hamil kembar, pada keadaan hamil anggur itu sangat-sangat berat ya, sehingga akan menimbulkan dampak atau komplikasi yang lebih berat lagi ya, bisa terjadi dehidrasi yang berat. Nah, itu yang mesti diwaspadai, dikenali dari awal kalau terjadi mual muntah pada seorang ibu hamil itu, apakah itu hanya terkait dengan kehamilan atau ada faktor lain yang memperberat ya, seperti tadi ya, ada hamil anggur misalnya seperti itu, atau misalnya ternyata dia hamil kembar. Nah, itu bisa terjadi akan meningkatkan mual muntahnya seperti itu. Nah, pada seorang wanita yang sudah mengeluhkan mual muntah yang terjadi berlebihan atau terjadi hiperemesis gravidarum, nah ini yang perlu dikenali atau diketahui atau diwaspadai terjadinya atau bahaya dari keadaan mual muntah tersebut ya. Jadi seperti tadi bisa terjadi dehidrasi ya, bisa terjadi gangguan elektrolit. Nah, akibat dari keadaan seperti ini ya bisa membahayakan fungsi ginjalnya yang akan bisa berpengaruh oleh keadaan terjadinya dehidrasi ataupun terjadinya gangguan elektrolit tersebut. Nah, di mana pada keadaan hiperemesis tersebut ya, pada keadaan hiperemesis mual muntahnya berlebihan terjadi, itu akan ada perubahan metabolisme di sana di dalam tubuh seorang ibu hamil tersebut.
Nah, itu akan bisa kita tampak perubahan-perubahan tersebut kalau kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, misalnya pemeriksaan urinnya ya. Di situ akan kita ketahui apakah sudah ada gangguan metabolisme di tubuh ibu hamil yang dengan mual muntah yang berlebihan tersebut. Itu akan bisa kita lihat di sana ya. Nah, selain kita pantau dari produksi urinnya, itu yang bisa kita lihat apakah sudah terjadi dehidrasi ataukah pada saat sudah dilakukan penanganannya apakah sudah membaik, sudah tertangani tidak dehidrasi yang terjadi pada ibu hamil tersebut. Nah, gimana mencegahnya? Jadi hindari makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi ya, hindari makan pedas, asam, cuka, soda, kopi. Nah, itu yang makanan-makanan yang bisa merangsang produksi asam lambung ya. Nah, itu harus dikurangi atau dihindari. Kemudian pada malam harinya ya, pada malam hari seringkali seorang ibu itu karena dia tidak ada makan apa malam harinya, besok paginya akan mengeluh mual muntah yang berlebihan. Nah, sebaiknya pada malam hari bikin makan cemilan ya, biskuit boleh ya. Nah, kemudian yang selanjutnya porsi makannya itu adalah sedikit tapi sering ya, tidak boleh makan banyak, sedikit tapi sering ya. Biasa kita makan 3 kali sehari, mungkin bisa 6-8 kali sehari, tapi porsinya sedikit tapi sering ya, frekuensinya sering. Kemudian yang selanjutnya hindari bau-bauan yang merangsang, yang menyengat ya, misalnya bumbu masakan yang menyengat ya, wangi-wangian atau termasuk parfum itu mesti dihindari atau dikurangi dulu. Nah, selanjutnya seperti tadi ada faktor psikis yang bisa berperan di situ. Jadi seorang ibu hamil yang mengeluh mual muntah itu hendaknya menyadari itu dianggap sebagai hal yang wajar. Jadi setiap orang hamil, setiap ibu hamil akan merasakan mual muntah seperti itu. Nah, cuma ada yang keras, ada yang tidak keras atau ringan. Itu tergantung dari kondisi hormon kehamilan atau faktor psikis yang mempengaruhinya. Nah, seorang ibu hamil itu tidak boleh membandingkan dirinya dengan orang lain ya. Misalnya pasangannya orang lain itu tidak mengalami mual, dia tidak boleh membandingkan kok dia tidak, saya kok seperti ini, itu tidak boleh ya. Jadi setiap orang hamil kondisi berbeda-beda ya, jangankan membandingkan dengan orang hamil yang lain ya, pada kehamilan sebelumnya juga tidak bisa dilakukan perbandingan seperti itu ya. Jadi itu yang mesti dilihat, diperhatikan dari segi makanan ya, dari ketenangan, kemudian dari faktor psikisnya itu harus ada yang mendukung ya untuk penanganan tersebut. Katakanlah di keluarga itu ada bermasalah ya, permasalahan keluarga misalnya atau permasalahan pekerjaan yang memperberat rasa cemas, rasa khawatir, apalagi sampai depresi ya, sampai stres seorang ibu hamil itu akan bisa memperberat terjadinya mual muntah atau bisa berkepanjangan mual muntah yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Nah, ini yang perlu dilihat, bukan hanya faktor medisnya saja ya, artinya bukan hanya faktor dari segi kehamilannya, faktor psikologisnya juga, faktor psikisnya juga ya. Nah, itu yang akan bisa membantu seorang ibu hamil tersebut untuk lebih cepat mengatasi mual muntah yang terjadi. Nah, umumnya seperti tadi mual muntah itu akan berhenti setelah setelah trimester pertama ya. Ada yang sampai 4 bulan, ada yang sampai 16 mingguan, itu tergantung seperti tadi ada faktor-faktor percetus yang memperberat seperti itu. Nah, penanganan ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebihan ya, kalau itu terjadi mesti harus dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Jadi mesti dilakukan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan yang menunjukkan bahwa apakah sudah terjadi gangguan di organ seorang ibu hamil tersebut ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, apalagi sudah terjadi dehidrasi, gangguan elektrolit, gangguan fungsi ginjal, fungsi hepat dan sebagainya, itu yang perlu penanganan lebih lanjut. Nah, di rumah sakit, di tempat pelayanan kesehatan sudah tentu akan diberikan obat-obatan yang membantu untuk mengurangi atau menyetop terjadinya mual muntah pada ibu hamil tersebut ya. Artinya dilakukan pengembalian cairan kalau seorang ibu hamil tersebut mengalami dehidrasi dan sebagainya, termasuk koreksi dari elektrolit yang mungkin ada gangguan pada ibu hamil tersebut. Nah, sudah tentu seperti tadi, pada saat di rumah sakit itu pasti akan dicari tahu penyebab lain atau keadaan yang bisa memperberat terjadinya mual muntah yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Itu mesti dilakukan. Kemudian akan juga dilihat bukan hanya faktor ibunya ya, keadaan janinnya juga mesti dilakukan pemantauan ya, atau keadaan kehamilannya. Nah, sudah tentu ini mesti dilakukan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit ya.
Karena kalau sudah terjadi komplikasi lebih lanjut, itu bisa membahayakan ibunya karena terjadi dehidrasi yang sangat berat ya. Itu akan bisa menimbulkan gangguan fungsi organ yang lain. Nah, itu yang perlu kita lakukan pengenalan dan waspada terhadap dampak yang mungkin atau komplikasi mungkin yang terjadi akibat dari mual muntah yang berlebihan yang dialami seorang ibu hamil tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi mual muntah tersebut, nah cobalah seorang ibu hamil yang mengalami mual muntah itu coba minum air jahe ya, mungkin air hangat dikasih jahe, kemudian makan roti tawar ya, kemudian juga biskuit bisa dicelupkan di air hangat, di teh atau di susu bisa. Jadi prinsipnya kita harus menghindari makanan atau minuman yang bisa merangsang produksi asam lambung, itu yang harus kita hindari. Jadi pengobatan atau secara herbal, secara tradisional silahkan, yang penting itu tidak sampai meningkatkan produksi asam lambung. Nah, kalau itu sampai meningkat, justru akan bisa memperberat kondisi mual muntah yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Pada keadaan-keadaan yang terjadi pada ibu hamil yang mengalami mual muntah ya, kalau sampai terjadi mual muntahnya sangat hebat, profuse ya, apalagi sampai ada keluar darah di muntah tersebut ya, kemudian ibunya lemas, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya, kemudian kalau dilihat air kencingnya itu pekat dan jumlahnya sangat-sangat sedikit ya, kemudian ada nyeri perut dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut, itu sebaiknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit sehingga akan dicari tahu penyebabnya, kemudian mengatasi permasalahan atau penyebab yang ditemukan saat pemeriksaan tersebut. Nah, kalau itu dilakukan lebih awal, ya, dilakukan pemeriksaan lebih awal, ditangani lebih awal, itu akan mengurangi dampak atau bahaya lanjut dari keadaan hiperemesis gravidarum tersebut. Nah, apa akibatnya kalau seorang ibu hamil itu mengalami mual muntah yang berkepanjangan, ya? Nah, kalau kita melihat komplikasi atau dampak lanjut dari keadaan seperti itu, sudah tentu intake atau asupan nutrisi dari seorang ibu hamil itu akan terganggu. Akibatnya bisa terjadi pengaruh ya kepada perkembangan atau tumbuh kembang bayi atau janin di dalam rahim ya. Nah, bisa terjadi gangguan pertumbuhan janin ya, pertumbuhan janin yang terhambat namanya. Jadi berat badan bayi tidak akan sesuai dengan umur kehamilan yang semestinya. Jadi ada perbedaan di situ ya. Nah, kedua bisa terjadi persalinan yang prematur atau persalinan preterm ya. Jadi pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu bisa terjadi persalinan preterm ya, itu bisa terjadi. Yang selanjutnya bisa juga terjadi karena ada proses intake yang rendah, asupan vitamin C-nya mungkin yang rendah ya. Itu bisa menyebabkan ibunya mudah kena infeksi, imunnya menurun ya, apalagi sampai ada infeksi di traktus genitalis ya. Bisa terjadi ketubuhan pecah dini ya, itu akibat dari proses infeksi karena daya tahan tubuhnya ibu menurun, karena mual muntahnya berlebihan seperti itu ya. Samping asupan vitamin C, seperti kita tahu vitamin C juga bisa membantu ya untuk mengurangi atau mencegah kejadian pecahnya selaput ketuban. Perdarahan yang terjadi pada saat kehamilan awal atau kehamilan muda mestilah kita waspadai ya, apakah itu murni karena abortus atau keguguran ataukah ada penyebab lainnya. Karena perdarahan pada hamil muda bukan hanya disebabkan oleh abortus atau keguguran ya, bisa juga disebabkan oleh terjadinya hamil anggur atau mola hidatidosa atau kehamilan di luar kandungan ya. Jadi itu yang sering menyebabkan terjadinya perdarahan pada kehamilan awal atau kehamilan muda. Itu yang mesti dikenali dan diwaspadai. Nah, penyebab perdarahan yang disebabkan oleh abortus atau keguguran ya, sudah saya pernah paparkan pada video tentang abortus ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat video tersebut ya. Gimana kita mengenali abortus tersebut ya, dari jenis-jenis abortus, termasuk pengenalan gejalanya, termasuk penanganannya. Silakan nanti ibu-ibu lihat kembali paparan saya tentang abortus tersebut di video tersebut ya. Nah, pada kali ini mungkin saya jelaskan sedikit tentang abortus karena
ini tidak bisa kita pisahkan. Jadi perdarahan pada hamil muda itu ada 3 penyebab ya, ada abortus, kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu, dan pola hidapidosa atau hamil anggur. Nah, kita jelaskan tentang abortus sekilas saja, nanti untuk lebih detailnya bisa ibu-ibu dapatkan paparan lebih lengkap di video saya tentang abortus. Nah, abortus atau keguguran itu merupakan pengeluaran hasil konsepsi ya, baik sebagian atau seluruhnya pada umur kehamilan kurang dari 22 minggu ya, ada juga yang mengatakan 20 minggu, dan dengan berat badan janin kurang dari 500 gram ya. Nah, ini yang kita sebut dengan abortus. Nah, keluhan utama yang sering muncul pada kejadian abortus adalah memang perdarahan ya. Artinya seorang ibu hamil yang sebelumnya sudah telat haid ya, sudah tanda-tanda hamil sudah ada, tes kencingnya positif, kemudian mulai mual muntah, nah, kemudian terjadi perdarahan per vaginam atau dari vagina. Nah, pada abortus iminen itu artinya ada ancaman terjadinya keguguran ya. Pada seorang ibu hamil muda yang masih katakanlah baru awal-awal kehamilan itu ada flek, ada perdarahan per vaginam, itu mungkin menunjukkan gejala awal dari suatu proses keguguran atau abortus ya. Nah, kalau dia bersifat kompleks saja, kemudian dari pemeriksaan dalam tidak ditemukan ada pembukaan dari mulut rahimnya atau dilatasi serviks ya, kemudian rasa nyeri juga tidak begitu kuat, itu masih kita sebut dengan abortus iminen ya, atau abortus yang mengancam atau ancaman terjadinya keguguran. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan atau dicemaskan ya, karena itu masih bisa dipertahankan. Tinggal memantau nanti apakah abortus itu bisa berhenti nanti perdarahannya, ataukah nanti akan berlanjut terus proses abortus itu terjadi atau berlangsung. Nah, itu yang perlu dikenali dan diwaspadai kalau bisa terjadi ngeflek pada awal-awal kehamilan. Nah, itu abortus iminen. Jadi masih bisa dipertahankan kehamilan tersebut. Nah, kalau dia terjadi perdarahan yang banyak ya, ada gumpalan-gumpalan darah keluar seperti ada jaringan keluar, nah itu yang kita sebut dengan abortus incomplete ya. Jadi keluarnya hasil konsepsi itu sebagian sudah keluar, tapi sebagian masih ada tersisa di dalam rongga rahim. Nah, ini yang menyebabkan kenapa seorang ibu hamil yang perdarahan per vaginam, ada gumpalan darah keluar, ada jaringan seperti daging yang kelihatan keluar dari vagina, kemudian ada kontraksi atau nyeri perut yang dirasakan. Itu pada saat itulah uterus atau rahim berusaha mengeluarkan hasil konsepsi tersebut. Jadi sebagian sudah keluar, sebagian masih ada yang tersisa di dalam. Nah, ini yang kita sebut dengan abortus incomplete. Nah, ini penanganannya adalah sudah tentu untuk mengeluarkan sisa jaringan hasil konsepsi yang masih ada di dalam rongga rahim tersebut ya. Bisa dilakukan tindakan kuretasinya, sehingga kalau dia sudah bersih nanti perdarahannya akan berhenti dan rasa nyeri atau kram perut tersebut akan hilang dirasakan oleh ibu tersebut. Nah, kalau dia abortus komplit itu artinya seluruh hasil konsepsi itu sudah keluar dari rongga rahim atau rongga uterus ya. Nah, itu terjadi kalau dia sudah kegugurannya sudah kalau tidak bisa dipertahankan, proses keguguran berlangsung hingga seluruh hasil konsepsi itu keluar ya. Nah, setelah keluarnya hasil konsepsi dari rongga rahim tersebut, itu perdarahan mulai akan berkurang sampai berhenti ya, tidak ada rasa nyeri perut atau kontraksi rahimnya. Nah, kalau sudah terjadi abortus komplit tersebut ya, tinggal dipastikan apakah memang sudah benar-benar bersih tidak rongga rahim atau rongga uterus tersebut. Nah, kalau sudah bersih tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa ya. Jadi perlu pemantauan saja apakah sampai terganggu tidak keadaan umum dari ibu yang mengalami abortus komplit tersebut. Kalau dia tidak ada keluhan lain, saya kira tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa atau pemberian terapi apa-apa ya. Nah, itu kalau sudah terjadi abortus komplit ya, artinya seluruh hasil konsepsi itu sudah keluar dari rongga rahim atau rongga uterus. Nah, kalau abortus insipient itu artinya abortus atau keguguran itu sedang berlangsung ya. Saat itulah perdarahan sudah mulai banyak, sedangkan hasil konsepsi itu masih tertahan di dalam rongga rahim ya. Itu sudah mulai ada bukaan dari dilatasi serviks atau mulut rahimnya. Nah, itu keguguran atau proses keguguran itu sedang berlangsung ya. Jadi perdarahannya bisa banyak yang dirasakan oleh ibu hamil tersebut. Nah, ini kalau sampai mengganggu keadaan umum ibu, perlu penanganan yang lebih baik lagi ya, perlu penatawasana lebih lanjut. Nah, artinya perlu dilihat apakah sampai perdarahan tersebut mengganggu keadaan umum ibu ya, misalnya sampai anemi ibunya atau perdarahannya banyak sampai mengganggu
keadaan vital sign atau keadaan umum ibu ya, bisa terjadi shock dan sebagainya. Demikian juga pada saat terjadinya abortus incomplete tadi ya, kalau misalnya perdarahannya banyak ya sampai terjadi gangguan pada ibu tersebut, bisa terganggu kondisi umum ibunya, bisa terjadi tanda-tanda shock ya. Nah itu yang perlu dikenali, diwaspadai kalau terjadi tanda-tanda atau peristiwa keguguran atau abortus itu sedang berlangsung. Nah sedangkan jenis abortus yang lain ya, misalnya abortus habitualis ya, miss abortion, abortus infectious, abortus septic ya, silakan ibu-ibu bisa lihat di video saya yang membahas khusus tentang abortus ya. Jadi kenali, waspadai tentang abortus, silakan nanti lihat di sana. Nah kita saat ini bicarakan khusus yang terkait dengan kejadian abortus yang timbulnya adanya perdarahan ya, karena bicara perdarahan pada kehamilan muda. Perdarahan pada hamil muda yang dikaitkan dengan abortus atau keguguran bisa berupa abortus imminent ya, abortus komplit, abortus incomplete maupun abortus insipient. Nah untuk abortus yang lain silakan ibu-ibu bisa melihat paparan saya pada video yang khusus membahas tentang abortus. Nah perdarahan berikutnya pada kehamilan muda itu adalah terjadinya kehamilan ektopik ya. Kalau dia sudah kehamilan ektopik itu artinya kehamilan di luar kandungan ya, di luar rongga kapomutri, artinya implantasi perlekatan hasil konsepsi itu tidak berada di dalam kapomutri atau di endometrium ya, dia berada di luar kapomutri. Nah itu yang dimaksud dengan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Nah di mana saja letaknya kalau dia hamil di luar kandungan? Yang paling sering justru di kehamilan di saluran telur atau tubal ya. Di samping itu memang ada beberapa kondisi keadaan di mana hasil konsepsi itu bisa berimplantasi ya, bisa di indung telur atau ovarium, bisa di mulut rahim atau di serviknya ya, kemudian bisa di bagian rahim, di bagian tanduknya atau kornonya disebut kehamilan kornual di sana, atau juga bisa terjadi kehamilan abdominal, artinya di rongga perut itu bisa terjadi. Nah lokasi-lokasi itu yang paling sering adalah terjadinya kehamilan di luar kandungan itu yang berlokasi di saluran telur atau di tubal. Itu yang paling sering terjadi lokasi dari kejadian hamil di luar kandungan. Nah apa saja predisposisi faktor terjadinya kehamilan di luar kandungan? Itu karena bisa terjadinya gangguan fungsi dari saluran telur atau tubal fallopi tersebut ya. Misalnya karena pernah ada peradangan di saluran telur ya, kemudian ada kelainan bawaan pada di saluran telur atau di tubal fallopinya tersebut ya. Bisa karena memang karena pengaruh hormonal. Jadi fungsi dari saluran telur itu terganggu dia karena faktor hormon. Kemudian abnormalitas dari sikot ya, hasil konsepsi tersebut bisa terjadi juga hamil di luar kandungan. Kemudian ada faktor ovarium atau faktor induktur, faktor hormon dan beberapa faktor lainnya ya. Misalnya pernah ada pembedahan di daerah saluran telur misalnya, itu bisa terjadi sehingga menimbulkan penyempitan di saluran telur. Adanya tumor atau penekanan pada saluran telur sehingga ada penyempitan di saluran telur tersebut, bisa terjadi juga sebagai faktor predisposisi terjadinya hamil di luar kandungan tersebut. Nah, kalau kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan itu terganggu, artinya ada pecah dia, tidak bisa seperti halnya kehamilan normal. Nah, itu yang disebut dengan kehamilan ektopik yang terganggu ya, artinya sudah ruptur. Nah, contohlah misalnya pada kehamilan di saluran telur. Nah, kalau kita melihat atau bayangkan besarnya saluran telur adalah sebesar selang infus ya, kecil sekali. Nah, kalau sekarang bayangkan kalau di dalam selang infus itu atau di saluran telur tadi itu ada proses kehamilan berlangsung. Nah, perkembangan dari kehamilan tersebut tidak akan bisa berlangsung seperti normal, seperti halnya kalau dia hamil normal di dalam rongga rahim. Di sana rongganya atau ruangnya lebih luas. Nah, dalam keadaan di saluran telur yang sempit tersebut, dia bisa pecah, ya, ruptur namanya. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perdarahan yang timbul akibat ruptur atau pecah tersebut di rongga perut. Nah, itu yang menyebabkan pada seorang ibu dengan hamil di luar kandungan yang sudah pecah atau kehamilan ektopik yang terganggu, bisa timbul perdarahan di dalam rongga perut. Nah, perdarahan ini sudah tentu akan menimbulkan rasa nyeri, ya, nyeri di daerah perut. Kemudian kalau dia sampai berat, artinya perdarahannya banyak, ya, sampai bisa menimbulkan shock dan sebagainya, ya, sampai sesak napas bisa. Kemudian
akibat lanjut itu sampai katakanlah akibat perdarahan yang begitu banyak, sudah tentu akan menimbulkan ibunya kekurangan darah, anemia bisa terjadi. Nah itu bahaya kalau terjadi hamil di luar kandungan yang sudah pecah atau kandungan ektopik yang terganggu. Itu yang perlu dikenali kalau terjadi misalnya pada seorang ibu hamil telat haid, terus kencing positif, kemudian ada tanda perdarahan, nyeri perut tiba-tiba. Nah kemungkinan adalah salah satu tanda dari terjadinya kehamilan ektopik yang terganggu atau sudah pecah atau sudah ruptur. Itu yang mesti dikenali. Perdarahan yang terjadi pada saat hamil di luar kandungan yang sudah pecah itu, kalau dia perdarahan sampai di rongga perut itu ya, itu bisa kejadian karena dia terjadi abortus tuba namanya ya. Jadi kejadian abortus di dalam tuba, ataupun karena memang terjadi ruptur seperti tadi ya, pecahnya dari saluran telur tadi. Nah kemudian kalau seorang ibu tersebut mengalami juga atau keluhan dari perdarahan per vaginam, itu adalah reaksi dari proses yang terjadi di dalam rongga rahim atau endometrium ya. Jadi responnya pada saat orang hamil di luar kandungan itu juga akan menimbulkan juga pertumbuhan kelenjar di endometrium ya. Jadi itu yang akan mengelupas sehingga terjadilah perdarahan yang dirasakan oleh seorang ibu tersebut, dan itu seringkali dianggap sebagai perdarahan pada kehamilan normal ya, dianggap sebagai kejadian abortus dan sebagainya. Ini yang perlu diwaspadai, dikenali apakah perdarahan dari vagina tersebut apakah karena proses abortus atau keguguran, ataukah tanda dari proses hamil di luar kandungan yang sudah pecah yang terjadi. Nah itu yang mesti harus disingkirkan atau dipikirkan, dikenali untuk melihat dan menangani lebih lanjut dari proses atau yang terjadi tersebut. Nah apa gejala klinik dari hamil di luar kandungan yang sudah pecah tersebut ya? Sudah tentu ada tanda-tanda kehamilan ya, kemudian ada yang namanya trias ya. Trias itu adalah amenorrhea atau telat haid ya, kemudian ada nyeri perut yang dirasakan oleh ibu tersebut, kemudian adanya perdarahan ya. Perdarahan itu bisa di rongga perutnya atau di intraabdominal, dan perdarahan lewat vagina. Nah itu yang terjadi. Tiga hal ini kalau dia terjadi, ada riwayat telat haid dengan tes kencing yang positif sudah tentu sebelumnya, kemudian ada nyeri perut tiba-tiba, kemudian ada perdarahan per vaginam, itu kita curigai adalah suatu tanda-tanda terjadinya hamil di luar kandungan yang sudah pecah atau kehamilan ektopik yang terganggu. Jadi pemeriksaan fisik itu yang bisa kita temukan ya, ada nyeri perut, dan ada perdarahan dari vagina ya, kemudian juga vital sign atau tanda ibu harus diperhatikan. Kalau dari pemeriksaan penunjang kita bisa lakukan dengan pemeriksaan USG sudah tentu ya. USG akan bisa memastikan kalau memang dia kehamilan ektopik itu masih utuh belum pecah, itu bisa kita tentukan ya lokasi dari kantong kehamilan, di mana dia, apakah memang di dalam rahim ataukah memang betul di luar uterus atau di luar kandungan. Nah kalau dia sudah pecah, jadi kehamilan ektopik yang terganggu itu, di samping memang kita temukan reaksi kehamilan di dalam rongga rahim, sudah tentu kalau dia sudah ada perdarahan di dalam rongga perutnya, kita akan bisa melihat adanya tanda-tanda cairan bebas di daerah rongga perut ya. Apalagi misalnya kalau dia sudah membentuk gumpalan ya, atau kantongan darah seperti itu, nah kita bisa akan melihat adanya suatu massa yang kompleks di belakang dinding rahim. Nah itu yang bisa lihat dari pemeriksaan USG, walaupun juga ada pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya laparoskopi dan sebagainya. Nah penanganannya kehamilan di luar kandungan yang sudah pecah itu tergantung dari keadaan umum ibu juga. Pada prinsipnya harus diperhatikan keadaan umum ibu terlebih dahulu. Kalau dia ada kegawat daruratan di situ ya, misalnya ibunya sudah dengan shock, dengan anemia, itu yang mesti ditangani dulu. Nah penanganan definitifnya adalah tindakan operasi ya, laparotomi atau dibuka, dicari sumber darahnya di mana lokasi dari hamil di luar kandungan tersebut, apakah di saluran telur ataukah di tempat yang lain. Nah kalau misalnya kita temukan sumbernya adalah intinya adalah menstop atau memberhentikan sumber perdarahan tersebut, melakukan ligasi dan sebagainya. Setelah itu darah yang ada di rongga perut itu sudah tentu akan dibersihkan ya, dicuci, dan dievaluasi organ kandungan yang lain, barulah ditutup kembali operasinya. Biasanya seperti itu. Nah kalau dia kehamilannya ektopiknya itu atau hamil di luar kandungan itu masih utuh, nah mungkin masih bisa dilakukan pemberian obat-obatan, termasuk misalnya tindakan laparoskopi diagnostik maupun laparoskopi operatif untuk penanganan kasus tersebut. Jadi kalau dia sudah sampai ruptur, pecah, dan sudah ada perdarahan di rongga perut,
itu mesti dilakukan tindakan operasi laparotomi ya. Artinya dibuka ini perutnya, dicari sumber perdarahannya, hamil di luar kandungan di mana lokasinya, perdarahan yang ada dikeluarkan, dibersihkan, cuci rongga perutnya. Nah, itu prinsip umum operasi untuk hamil di luar kandungan yang sudah pecah tersebut atau kehamilan ektopik yang terganggu tersebut. Perdarahan pada hamil muda yang lain adalah terjadinya hamil anggur ya, atau kita sebut dengan mola hidatidosa. Nah, mola hidatidosa atau hamil anggur tersebut merupakan suatu kelainan di mana terjadi kegagalan pembentukan turboplas dari plasenta ya, di mana juga terjadi degenerasi dari pili-pili chorioalis di sana dan ada pertumbuhan yang bersifat hidrofik di sana ya. Jadi pili-pili chorioalis mengalami degenerasi di situ. Nah, bentuk yang kita bisa lihat nantinya adalah ada bentukan-bentukan gelembung-gelembung air ya, seperti buah anggur. Nah, itu yang disebut dengan hamil anggur atau mola hidatidosa. Jadi memang terjadi kelainan tumbuhan turboplas plasenta di sana. Itu menyebabkan kenapa ada bentukan-bentukan gelembung-gelembung air seperti buah anggur tersebut. Nah, penyebabnya diantaranya adalah adanya kelainan pembuahan atau kromosom di sana ya. Ada perubahan kromosom atau kelainan genetik yang berperan terjadinya hamil anggur tersebut atau mola hidatidosa. Di samping ada faktor predisposisi lain atau faktor risiko lainnya, seperti misalnya hamil pada usia yang muda ya, kurang dari 20 tahun atau sudah sangat tua ya, di atas 35 tahun. Jadi pada hamil usia di atas 35 tahun, kejadian mola atau hamil anggur tersebut kejadiannya akan semakin meningkat. Nah, itu kenapa dianjurkan ibu-ibu itu untuk hamil pada usia reproduksi sehat ya, antara 20 sampai 35 tahun. Kalau sudah melewati 35 tahun, apalagi sudah lewat dari 40 tahun, kemungkinan terjadinya mola hidatidosa itu ada sangat besar. Di samping mungkin akan ada kelainan-kelainan lain pada janin yang akan dikandung atau menimbulkan cacat bawaan atau kelainan kongenital di sana. Nah, apa gejala klinis atau yang bisa kita lihat atau manifestasi klinis dari kehamilan mola atau hamil anggur tersebut? Nah, sudah tentu tanda-tanda hamil itu akan tetap ada ya. Ada telat haid, kemudian tes kencingnya positif ya, ada mual muntah. Malah mual muntah pada ibu hamil yang hamil anggur itu justru akan bisa lebih hebat ya, lebih profuse karena ada pertumbuhan sel-sel turboplas atau pengaruh dari hormon kehamilan yang sangat meningkat di sana ya. Kemudian ibu itu bisa mengeluh nyeri perut pada bagian bawah ya. Kemudian tidak merasakan gerakan anak karena memang tidak ada bayi di sana. Nah, apa gejala klinis yang bisa dilihat atau terjadi pada hamil anggur tersebut? Sudah tentu tanda-tanda kehamilan itu akan ada ya, seperti mual muntah, telat haid ya. Kemudian ada perdarahan pervaginal. Nah, perdarahan ini bisa sedikit bisa banyak. Kalau dia sudah terjadi abortus mola, artinya sudah keguguran, akan bisa tampak gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung air seperti yang seperti buah anggur tersebut. Nah, itu menunjukkan dia sudah terjadi proses keguguran atau abortus mola namanya. Kemudian ibu tersebut yang menderita hamil anggur tersebut akan mengeluhkan mual muntah atau hiperemesis gravidarum itu lebih berat atau lebih profuse mual muntahnya karena terjadi peningkatan hormon kehamilan jauh lebih tinggi pada keadaan mola atau hamil anggur tersebut ya. Kemudian ibu itu akan mengeluh nyeri ya, nyeri di perut bawah. Kemudian kalau kita melihat pada umur kehamilan 20 minggu, kadang-kadang dia sudah bisa terjadi atau muncul tanda-tanda terjadinya preeklamsi bisa di sana ya. Nah, kalau dari gambaran USG yang kita lakukan dari pemeriksaan penunjang, itu bisa tampak ada gambaran kista lutein di sana. Mungkin ada kista di sana yang menyertai hamil anggur tersebut. Baru ke metabolisme ya, ada tirotoksikosis, artinya tiroidnya yang besar. Nah, itu beberapa keadaan atau manifestasi klinis yang bisa kita lihat pada keadaan seorang ibu yang ternyata hamil anggur ya, atau mola hidatidosa. Yang paling sering juga kalau kita lihat dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan itulah besar rahimnya atau besar uterusnya itu lebih besar daripada umur kehamilan yang semestinya ya. Katakanlah umur kehamilannya baru 12 minggu, tapi besarnya rahim atau besarnya uterus kita sudah bisa raba sesuai dengan umur kehamilan misalnya 18 minggu. Jadi ukuran rahim akan lebih besar dibandingkan umur kehamilan yang semestinya. Itu yang bisa tampak karena ada pertumbuhan jaringan turboplas tadi ya. Jadi gelembung itu air itu semakin banyak di dalam rahim atau di dalam uterusnya sehingga rahimnya akan tampak lebih besar.
seperti itu yang kita bisa lihat sebagai gejala klinis dari terjadinya hamil anggur atau mola hidatidosa tersebut. Nah, pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan sudah tentu melihat kondisi ibunya ya. Kalau dia sudah mulai ada perdarahan, sudah tentu pemeriksaan darah lengkap perlu dilihat apakah sudah terjadi anemia atau tidak. Kemudian kedua, pastikan apakah memang itu betul hamil anggur atau mola hidatidosa ya. Sudah tentu dengan melakukan pemeriksaan USG ya. Pemeriksaan USG bisa dilakukan untuk melihat apakah memang murni ya, artinya mola komplit atau mola parsial atau mola hidatidosa parsial, artinya di samping ada kegagalan pertumbuhan tripoblas atau plasenta tersebut juga masih ada gambaran fetus di sana atau janin di sana, itu yang namanya mola hidatidosa parsial. Kalau dia komplit semuanya berupa gelembung air atau mola ya. Nah, kalau gambaran USG bisa seperti kelihatan ada sarang-sarang tawon ya, kemudian atau seperti badai salju orang bilang, atau gambaran multiple vesicle yang ada di kapung uteri atau kapung rongga rahim tersebut. Itu bisa kita lihat dari gambaran USG. Di samping ada seperti tadi, ada gambaran kista kita bisa lihat di luar uterus ya, dari indung telurnya. Itu menunjukkan ada kemungkinan besar adalah memang betul ada mola dan ada gambaran kista tersebut. Kemudian kalau kita melihat pemeriksaan torak atau torak foto ronsen ya, artinya melihat komplikasi yang mungkin muncul. Demikian juga pemeriksaan foto di darah perut, itu mungkin kita bisa lihat tidak ada gambaran janin di dalam rongga uterus. Yang bisa juga dilihat dari pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan hormon HCG-nya. Pada kasus mola hidatidosa atau hamil anggur ya, ada atau terjadi peningkatan yang meningkat jauh pada hormon HCG. Itu menunjukkan adanya pertumbuhan sel tripoblas di sana yang menghasilkan hormon HCG tersebut. Itu yang kita bisa lihat dari pemeriksaan penunjang, dari pemeriksaan HCG-nya akan sangat jauh meningkat dibandingkan kadar HCG pada kehamilan yang normal. Nah, bagaimana penanganan hamil anggur ya atau kejadian mola hidatidosa? Nah, sudah tentu kita harus mesti melihat keadaan umum dari ibu tersebut. Kalau misalnya sudah terjadi keguguran ya, perdarahan atau abortus mola, itu bisa dilihat keadaan umum ibunya apakah masih baik ataukah sudah mulai ada gangguan secara umum ya, vital sign-nya, ataukah sudah mulai ada tanda shock misalnya. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu keadaan umum ibu. Nah, terapi definitif atau tindakan definitif yang bisa dilakukan untuk penanganan mola hidatidosa atau hamil anggur tersebut adalah mengeluarkan hasil hamil anggur tersebut, hasil konsumsi yang berupa hamil anggur tersebut ya. Bisa dilakukan tindakan kuritasi untuk mengeluarkan atau mengevakuasi dari rongga rahim tersebut hasil konsumsi tersebut ya, hasil hamil anggur tersebut. Itu bisa dilakukan, sudah tentu akan melihat dari besarnya rahim atau besarnya uterus. Kalau besar uterusnya masih kecil ya, misalnya kurang dari 16 minggu, itu masih kita bisa langsung melakukan tindakan kuret isap namanya. Tapi kalau misalnya rahimnya sudah besar, lebih dari 16 minggu, itu kita perlu melakukan perlindungan pada saat kita melakukan tindakan kuret itu, melakukan perlindungan dengan pemberian uterotonika ya, di oksitosin. Jadi kita pada saat melakukan tindakan kuret itu untuk mencegah terjadinya perdarahan uterus, ya, perdarahan dari rongga rahim. Kemudian kedua, mencegah terjadinya perforasi atau tembusnya dinding rahim. Karena kita tahu dinding rahim pada kehamilan mola atau hamil anggur tersebut adalah bersifat lembek, ya, lunak dia. Sehingga kalau dilakukan tindakan kuret itu bisa terjadi namanya perforasi atau tembus dinding rahim tersebut. Nah, untuk mengurangi kejadian tersebut, mengurangi perdarahan, saat kita melakukan tindakan kuretasi pada mola itu bisa dilakukan perlindungan dengan pemberian uterotonika atau oksitosin drip namanya ya. Dengan perlindungan itu kita akan bisa bekerja dengan baik, mengurangi terjadinya perdarahan, mengurangi terjadinya perforasi pada dinding rahim tersebut. Jadi prinsipnya pada penanganan definitifnya adalah jaringan mola yang ada di kapung uter itu harus dikeluarkan. Ya, itu prinsipnya. Nah, kalau sudah terjadi abortus mola artinya sudah terjadi keguguran di sana. Nah, tinggal melakukan tindakan kuretasi, mengeluarkan sisa-sisa dari jaringan mola yang masih ada tersisa di dalam rongga rahim tersebut. Kalau dia sudah bersih, ya, keluar semua sudah bersih, tinggal dipantau. Kalau dia memang sudah bersih sekali dari pemeriksaan USG, ya kita tidak perlu melakukan tindakan kuretasi apa-apa. Ya, tinggal memberikan terapi yang sesuai dengan keadaan umum ibu pada saat itu. Nah, pemantauan setelah tindakan kuret itu perlu dilakukan ya untuk melihat ke depannya apakah
komplikasi lanjut dari mola ini bisa berlanjut menjadi penyakit tropoblas ganas ya, atau koriokarsinoma. Itu perlu dilakukan pemeriksaan urin ya, pemeriksaan hormon kehamilan atau HCG setiap bulan. Itu diperiksa terus sampai kalau dia sudah normal dalam waktu setahun, barulah kita izinkan ibu tersebut untuk program hamil berikutnya ya. Jangan sampai kejadian mola itu bisa berulang atau bisa menjadi suatu keganasan. Nah, itu yang perlu dipantau setelah dilakukan tindakan korektasi pada saat kita mengeluarkan jaringan mola pada hamil anggur tersebut. Nah, pemantauan ini yang butuh waktu, itu butuh kesabaran seorang ibu tersebut hingga nantinya kalau dia sudah normal, tidak ada masalah, tidak ada tanda-tanda mengarah ke suatu keganasan, nah baru akan diperkenankan untuk hamil berikutnya kembali ya. Hasil dari tindakan korektasi berupa jaringan mola atau jaringan yang keluar setelah kita lakukan korektasi itu kita mesti lakukan pemeriksaan patologi anatomi untuk memastikan apakah itu betul hamil anggur atau mola hidatidosa tersebut. Ini juga penting untuk memantau kelanjutan selama proses follow up lanjutan dari pasien hamil anggur tersebut. Pada saat kita melakukan pemeriksaan lanjutan atau follow up lanjutan pasien yang setelah dikorek itu dilakukan pemeriksaan hormon kehamilan ya, beta HCG diperiksa hampir setiap bulan diperiksa. Terus diperiksa sampai dia normal. Dalam keadaan kita normal, kita sebut sudah normal ya, artinya tidak ada peningkatan kembali, tidak ada kemungkinan terjadinya keganasan. Nah, barulah kita bilang ibu tersebut dalam keadaan aman. Nah, untuk kehamilan berikutnya itu seperti tadi kita harus tunda dulu ya sampai keadaan normal, barulah berikutnya akan dilakukan perencanaan kehamilan berikutnya. Nah, pada saat pemantauan itu kita bisa lihat karena hamil anggur itu bisa berulang kejadiannya. Itu pentingnya kenapa kita harus pantau dengan cermat, dengan teliti, dengan ketat kadar hormon kehamilan beta HCG tersebut. Nah, kalau dia misalnya ada kecenderungan peningkatan, kemungkinan apakah bisa akan terjadi keganasan. Kemudian kedua yang perlu dilihat ke depannya akan kemungkinan bisa terjadi termasuk risiko tinggi dan termasuk bisa terjadi kejadian hamil anggur yang berulang pada kehamilan berikutnya. Nah, itulah kenapa pada follow up pasien pasca tindakan atau setelah lakukan korektasi jaringan mola tersebut perlu dipantau lebih cermat ya, dari pemantauan ketat selama setahun lebih kurang untuk memastikan keadaan tersebut. Nah, ibu-ibu, jadi perdarahan pada kehamilan muda ya mesti harus diwaspadai, dikenali ya. Apakah perdarahan yang ibu alami itu, apakah itu karena kejadian abortus atau keguguran? Kedua, apakah kejadian tersebut oleh karena terjadinya hamil di luar kandungan atau kehamilan ektopik kalau dia sudah pecah, kita sebut dengan kehamilan ektopik yang terganggu ya. Yang ketiga, apakah perdarahan tersebut terjadi karena terjadinya hamil anggur atau mola hidatidosa tersebut. Nah, penanganannya tergantung dari kasus yang ditemui pada saat ibu memeriksakan diri tersebut. Kalau sudah dengan keguguran, nah tindakan-tindakan sesuai dengan jenis kegugurannya. Tapi kalau dia sudah mengalami hamil di luar kandungan, nah sudah tentu penanganan definitifnya adalah melakukan tindakan operasi kalau sampai sudah terjadi hamil di luar kandungan yang sudah pecah ya, ada berdarah di dalam rongga perut, itu harus segera ditangani dan itu termasuk kedaruratan di bidang kebidanan ya. Nah, yang ketiga, kalau terjadi hamil anggur atau mola hidatidosa, barulah diperhatikan seperti tadi ya. Jadi penanganannya harus dilakukan tindakan korektasi untuk mengeluarkan jaringan molanya, kemudian dilakukan pemantauan lanjutan setelah dilakukan tindakan korektasi tersebut ya. Jadi itu yang mesti dikenali, diwaspadai kalau ibu-ibu ada keluhan perdarahan pada saat kehamilan awal atau kehamilan muda ya. Jangan lengah di situ, jangan hanya berpikir perdarahan atau ngeplek hanya keguguran ya, karena kemungkinan bisa terjadi seperti tadi ya, terjadi hamil di luar kandungan yang sudah pecah yang membahayakan ibu. Kedua, bisa terjadi hamil anggur ya atau mola hidatidosa tersebut.